Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmatnya. Malam hari ini kita dapat berkumpul kembali, berjumpa di majelis ilmu yang mulia ini. Dan akan kita lanjutkan materi pembahasan kita, masih melanjutkan syarah kitab Al-Wajibat, penjelasan dari matan kitab Al-Wajibat, yang mana pembahasan kita terakhir adalah nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Sudah kita uraikan di dalam beberapa pertemuan 10 dari pembatal keislaman yang disepakati oleh para ulama. Kemudian berlanjut kepada pembahasan yang berikutnya di dalam kitab Al-Wajibat ini, yaitu Anwa'ut Tauhid. Kita memasuki pembahasan yang baru yang merupakan materi yang wajib bagi kita semua untuk memahaminya, sehingga dia dinamakan dengan kitab Al-Wajibat karena di dalamnya memuat perkara-perkara yang wajib dipelajari, difahami secara mendasar bagi setiap muslim dan muslimah. Wajib bagi mereka untuk mengetahui hal-hal yang ada di dalam kitab Al-Wajibat ini, yang kesemuanya berdasarkan dari dalil-dalil Al-Quran dan dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dari hasil penelitian para ulama, ya, atau yang disebut dengan dalilul istiqra' wa tatabbu', berdasarkan pendalaman penelitian para ulama kemudian menyimpulkan satu kesimpulan, satu kaidah, satu ilmu yang dijadikan sebagai dasar-dasar dan wajib dipahami oleh setiap muslim dan muslimah. Di antaranya adalah pembahasan yang akan kita mulai ini, yaitu anwa'ut tauhid, ya, jenis-jenis tauhid ataupun pembagian tauhid. Pembagian tauhid, kata beliau di sini, at-tauhidu salasatu anwa'. Inilah yang dikenal oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah, bahwasanya pembagian tauhid itu ada 3. Pembagian tauhid itu ada 3. Sehingga beliau di sini mengatakan at-tauhidu salasatu anwa'. Tauhid itu ada 3. Ya, ada 3 jenis. Kemudian kata beliau, at-tauhid di dalam syarahnya di sini disebutkan, at-tauhidu masdaru wahada yuwahhidu tauhidan ja'alahu wahidan ay fardan. Makna tauhid ini masdar ataupun sumbernya dari tasrifan fi'il wahada yuwahidu tauhidan. Ini wahadahu yuwahiduhu tauhidan, yang maknanya adalah ja'alahu wahidan, menjadikan sesuatu itu hanya satu saja, mengesakan. Jadi menjadikannya menjadi satu-satunya saja. Itu makna tauhid. Ya, itu dia makna tauhid. Ini ja'alahu wahidan, menjadikannya hanya satu saja. Tapi jangan menjadi suami ahlu tauhid, ya. Yang hanya tahu suami ahlu tauhid, suami yang
mengkhususkan sudah cukuplah satu aja kata gitu ya. Maksudnya satu istri. Akan tapi menjadi seorang hamba yang ahlu tauhid, maka ini bagus kan gitu ya. Inilah yang diinginkan. Tapi menjadi seorang suami yang ya ahlu tauhid, hanya satu saja istrinya, ini kurang gitu ya. Ada kekurangan ini. Ya, kurang kan gitu ya. Masih ada 3 lagi. Taib. Ini pada senyum-senyum semuanya. Taib. Wa huwa ay at-tauhid salah satu anwa. Jadi dalam kitab ini disebutkan, dalam syarah kitab at-tauhid ini, syarah al-wajibat disebutkan wa huwa ay at-tauhid salah satu anwa. Tauhid ini ada 3 jenisnya. Kama ulima dzalika bil istiqra'i wa tatabbu'. Sebagaimana bisa diketahui, pembagian tauhid yang 3 ini didapati dengan istiqra' wa tatabbu'. Istiqra' itu penelitian. Ya, penelitian kemudian pendalaman, didapatilah tauhid itu menjadi 3 jenis, ya, dibagi menjadi 3 bagian. Sekalipun tidak didapati langsung dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, belum pernah beliau mengatakan tauhid salah satu anwa. Itu bukan dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana rukun apa gitu ya, mungkin rukun sholat kan begitu ya, ataupun yang lainnya yang disebutkan oleh para ulama dengan bilangan-bilangan dan jumlah, kecuali seperti rukun Islam, ya, kemudian rukun iman, ya, rukun Islam disebutkan bunya al-Islamu ala khamsin, disebutkan 5. Nah, lalu bagaimana dengan pembagian tauhid ini kok menjadi 3, sementara sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah didapati beliau membagi secara langsung tauhid itu menjadi 3. Sehingga beliau sini mengatakan, pensyarah sini mengatakan kama ulima dzalika bil istiqra'i wa tatabbu. Ini diketahui dengan cara penelitian. Diteliti, didalami dari ayat-ayat, hadis-hadis, digabungkan dan dilihat. Ternyata permasalahan yang berkaitan dengan tauhid, karena banyak sekali disebutkan dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis yang menunjukkan makna tauhid itu, sehingga dibagilah menjadi 3. Ya, tauhid itu dibagi menjadi 3 yang dikenal dengan tauhid ar-rububiyah, tauhid al-uluhiyah ataupun tauhid ibadah, ataupun tauhid al-asma'i was sifat. Ya, tauhidul asma'i was sifat, atau di sini disebutkan ada sebagian ulama, dan ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau menyebutkan ataupun membagi tauhid ini menjadi 2. Akan tetapi pembagian beliau menjadi 2 karena ada salah satu dari jenis tauhid itu maknanya sudah 2 jika dia dibagi 3. Paham gitu ya? Karena para ulama mengatakan bahwasanya tauhid itu dengan istiqra' dan tatabbu' menjadi 3, tauhidul rububiyah, tauhidul uluhiyah, tauhidul asma'i was sifat. Sementara Al-Imam Ibnu Qayyim, Al-Allamah Ibnu Qayyim, beliau menjadikan tauhid itu hanya 2 saja. Akan tetapi tauhid rububiyah dengan tauhid asma wa sifat beliau jadikan menjadi satu penamaan. Hanya menjadi satu penamaan. Beliau menamakannya dengan tauhidul ma'rifah wal itsbat. Tauhidul ma'rifah wal itsbat. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan mengenalnya dan menetapkan. Dan yang dimaksud oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di sini, tauhidul ma'rifah wal itsbat adalah tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Karena sesungguhnya tauhid rububiyah ini tidak ada yang mengingkarinya, semua manusia kenal. Kalau ada yang mengingkarinya, maka dia hanya sebatas mengingkari secara lisan dan perbuatan. Tapi hatinya akan meyakini tentang rububiyah yang menciptakannya, Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai-sampai manusia yang menobatkan dirinya sebagai Tuhan, Allah Ta'ala membongkar kondisi jiwa dan hatinya. Ternyata mereka juga meyakini bahwasanya apa yang dibawa oleh Nabi Musa, risalah yang dia bawa itu benar-benar dari Rabbul Alamin, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwan. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap Fir'aun dan
pengikut-pengikutnya. Mereka mengingkari risalah yang dibawa oleh Nabi Musa, mengingkari ketuhanan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, hak rububiyah yang dimiliki oleh Allah taala. Wastaiqonat ha anfusuhum, tapi ternyata jiwa mereka meyakini yang dibawa Musa itu benar. Hati mereka meyakini, tapi perbuatan mengingkarinya. Sementara Fir'aun, ya dikenal dia mengatakan wa qala rabbukum ana rabbukumul a'la, ana rabbukumal a'la. Saya ini Rob kalian yang paling tinggi. Itu pengingkaran secara lisan dan perbuatan, tapi hatinya kata Allah Subhanahu wa taala meyakini itu. Zulman wa uluwan, karena kezaliman dan merasa tinggi, sombong, gitu ya. Karena perbuatan syiriknya. Baik. Jadi Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah membagi tauhid yang 3 tadi menjadi 2, tapi tauhidul ma'rifah wal itsbat yang beliau maksudkan adalah 2 tauhid tadi. Tauhidul rububiyah dan asma'u was sifat. Tauhid yang kedua kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau membaginya atau menyebutnya dengan tauhidut talab wal qasdi. Tauhid yang dituntut dan yang diinginkan adalah tauhid uluhiyah. Inilah tauhid yang dituntut dan tauhid yang diinginkan. Kenapa? Karena setiap nabi dan setiap rasul yang diutus adalah untuk tauhid uluhiyah, bukan hanya mengenalkan manusia dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Setiap rasul ketika diutus kepada umat, mereka akan menyerukan sembahlah Allah saja dan jangan kalian sekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah setiap rasul itu datang kepada setiap umat mengatakan Rabb kalian itu Allah. Ya, yang ngasih rezeki kalian adalah Allah. Yang mengatur urusan kalian adalah Allah, cukup. Terserah kalian mau ibadah gimana, terserah. Enggak ada seperti itu. Akan tetapi setiap rasul ketika diutus kepada setiap umat akan menyerukan tauhid uluhiyah. Dan ini yang dimaksudkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dengan tauhidut talab, ya, tauhidut talab wal qasdi. Tauhid yang dituntut dan yang diinginkan. Adapun 2 jenis tauhid tadi, ini adalah tauhidul ma'rifah. Ya, mentauhidkan Allah dengan cara mengenalnya, mengenal rububiyah Allah dan mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, demikian. Jadi itu yang dimaksudkan oleh beliau di sini dalam pembukaan dari anwa'ut tauhid ini, ya. Jadi pembagian ini walaupun tidak didapati langsung dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi pembagian ini dengan dasar-dasar penelitian dari para ulama dan membaginya menjadi 3, ya. Tauhidur rububiyah ini yang paling dikenal, dan boleh juga dengan menggunakan istilah yang dipakai oleh atau pembagian yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, karena yang dimaksud itu juga 3, ya. Tauhidur rububiyah, uluhiyah dan tauhidul asma was sifat. Nah, demikian. Bahkan di sana Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin ataupun Syekh Al-Utsaimin, ketika beliau ditanya adakah dalil secara khusus yang menunjukkan pembagian tauhid ini 3 yang lebih mendekati, lebih menguatkan, maka beliau membawakan firman Allah Ta'ala di dalam surat Maryam, kalau saya tidak keliru itu, ya. Nanti antum bisa cek itu, surat Maryam ayat 60-an. Ya, surat Maryam. Di sana Allah Ta'ala berfirman, Rabbus samawati wal ardi fa'budhu wastabir li ibadati hal ta'lamu lahu samiyya. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam surat Maryam itu. Dalam surat Maryam itu bisa dicek ayat 30 atau 60 saya kurang. Ya, itu ya. Kata situ. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 3 tauhid ini langsung berdekatan, ya, tidak terpisah-pisah. Adapun secara umum dalilnya memang menyebutkan secara terpisah. Ada satu ayat menyebutkan rububiyah saja, kan gitu ya. Ada satu ayat menyebutkan tentang uluhiyah saja, ataupun ada satu ayat yang menunjukkan tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Tapi ayat ini memang lebih khusus, digabungkan 3 tauhid ini. Dalam surat Maryam itu, Rabbus samawati wal ardi. Ya, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Rabbus samawati, yakni Rabb langit dan Rabb bumi ini dan apa yang ada di antara keduanya. Ini yang disebut dengan tauhid rububiyah, karena rububiyah itu dari kata Rabb. Rububiyah itu dari kata Rabb, yang memiliki, yang mengatur dan ya yang semisalnya, al-mudabbir. Nah, demikian.
Ini yang pertama, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma bermakna apa? Tauhid rububiyah. Setelah itu langsung Allah mengatakan fa'budhu wastabir li ibadatihi. Sembahlah dia, beribadahlah hanya kepadanya dan sabarlah ketika beribadah kepadanya. Berarti tauhid apa? Uluhiyah atau tauhid ibadah. Dan diakhiri ayat itu dengan firman Allah, hal ta'lamu lahu samiyya, adakah kamu mengetahui yang sama semisal Allah? Ini tauhid apa berarti? Tauhid asma wa sifat, kan gitu ya. Hal ta'lamu lahu samiyya, tahukah kamu yang semisal dengan Allah? Adakah yang semisal dengan Allah? Ada tidak yang semisal dengan Allah? Tidak ada. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Wa laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada satupun yang semisal dengan Allah dan tidak ada yang sekufu dengannya. Makanya Allah Ta'ala mengakhiri ayatnya hal ta'lamu lahu samiyya, untuk menunjukkan nama-nama dan sifat Allah walaupun serupa penamaan tapi hakikatnya tidak sama. Berarti ayat ini menunjukkan tiga tauhid itu secara langsung. Begitu ya. Jadi beliau memberikan jawaban ini ketika banyak orang-orang yang membantah pembagian tiga tauhid ini. Ini enggak ada di masa Rasulullah. Enggak ada dalil menunjukkan bahwasanya tauhid itu dibagi tiga. Maka ini lebih mendekati dalilnya. Bahwasanya ya dalam surat Maryam tadi Allah Subhanahu wa taala langsung menggandengkan tiga tauhid tadi. Rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat, tiga tauhid tadi. Allahu a'lam bishawab. Baik. Kemudian kita memasuki al-awwal, kata beliau di sini dalam matannya, al-awwalu tauhidur rububiyah. Kita masuk kepada tauhid yang pertama. Ya, pembagian tauhid yang pertama adalah tauhidur rububiyah. Apa itu tauhidur rububiyah? Wa huwa alladhi aqarra bihil kuffaru ala zamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yudkhilhum fil islami wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wastahalla dima'ahum wa amwalahum wa huwa tauhidullah bi fi'lihi ta'ala wa dalilu qawluhu ta'ala qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi amman yamliku as-sam'a wal absara wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amra fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun wal ayat ala hadza katsirah jiddan. 6. Ini matan yang pertama dalam pembagian tauhid ini. Dalam kitab Al-Wajibat disebutkan al-awwal yang pertama adalah tauhid rububiyah. Ini adalah jenis tauhid yang mana orang-orang kafir juga mengikrarkan jenis tauhid ini di zaman Rasulullah, itu meyakini mereka. Jadi di dalam matanya beliau mengatakan ini adalah jenis tauhid yang diikrarkan oleh orang-orang kafir di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang kafir juga mengikrarkan tentang jenis tauhid yang pertama ini. Akan tetapi apa kata beliau? Walam yudkhilhum fil Islam. Pengikraran mereka terhadap jenis tauhid yang pertama ini tidak menyebabkan mereka masuk ke dalam Islam, tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Buktinya apa? Qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Loh, kenapa Rasulullah masih memerangi mereka? Wastahalla dima'ahum wa amwalahum. Rasulullah masih menghalalkan darah dan harta mereka. Dirampas hartanya, kan gitu ya, diambil sebagai ghanimah. Padahal itu tidak diperbolehkan jika sesama kaum muslimin, sesama orang-orang yang beriman. Padahal mereka mengakui bahwasanya Allah yang menciptakan mereka, Allah yang memberi rezeki mereka, Allah yang menghidupkan, yang mematikan mereka, yang menurunkan hujan, dan rububiyah Allah yang lainnya, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Karena tauhid rububiyah ini wa huwa tauhidullah bi fi'lihi ta'ala, mengesahkan Allah dengan perbuatan Allah Ta'ala. Apa perbuatannya? Ya, mencipta, kan gitu ya, menurunkan hujan, menghidupkan, mematikan, yang mengatur, mudabbir. Nah, ini semua merupakan perbuatan Allah yang wajib kita mentauhidkannya. Tidak boleh kita mengatakan ada selain Allah yang menciptakan. Nah, gitu ya. Ini tidak boleh. Karena ini akan terjerumus kepada kekufuran, bahkan syirik dari sisi rububiyah. Ada namanya syirik, itu jenisnya syirik dari sisi rububiyah. Sehingga ada satu faedah yang ana dapati dari penjelasan para ulama ketika mereka menjelaskan kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat melarang membuat gambar makhluk, kan gitu ya, membuat gambar makhluk bernyawa.
patung, apakah gambar makhluk bernyawa. Ya, selain dia memang kalau diletakkan di rumah tidak masuk malaikat, ataupun azab yang paling keras orang-orang yang menyerupakan makhluk Allah gitu ya, menggambar makhluk. Tapi di sisi lain ini ada kaitannya dengan masalah syirik. Gitu ya. Kenapa? Karena seakan-akan dia meletakkan dirinya sama dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menciptakan manusia? Dan siapa yang membentuk rupa manusia? Kan disebutkan ada ayat wa huwa sawwarakum, kan gitu ya. Dialah yang telah membentuk rupa kalian, itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika ada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala mencoba menandingi makhluk-makhluk Allah, seakan-akan dia ingin bertanding dengan Allah taala. Nah, ini dia sisi kan gitu ya, sisi anunya gitu loh, sisi dari pembahasan tauhidnya. Karena ini bisa merendahkan ataupun ingin menandingi, menyamakan dirinya dengan Allah taala. Padahal Allah taala mengatakan hal ta'lamu lahu samia, apakah kamu mengetahui ada yang sama dengan Allah? Nah, orang yang menggambar makhluk ini seakan-akan dia menganggap dirinya sama. Allah bisa membentuk seperti itu, saya juga bisa membentuk wajah seperti ini, kan gitu ya, untuk makhluk seperti ini. Makanya hari kiamat nanti Allah akan perintahkan mereka, menantang mereka, coba hidupkan orang-orang yang kalian bentuk semasa di dunia, hidupkan, tiupkan ruh kepadanya. Mereka tidak mampu. Taib. Ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Jadi itulah dia tauhid rububiyah, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah di dalam perbuatan Allah, yang mana orang-orang kafir enggak mengingkari ini. Orang-orang kafir tidak ingkar dalam masalah ini. Akan tetapi apakah dengan keyakinan rububiyah, tauhid rububiyah ini saja memasukkan orang itu ke dalam Islam, kemudian dia dinyatakan sebagai orang mukmin? Lalu mengapa Rasulullah tetap memerangi mereka? Karena sesungguhnya ini bukanlah syarat, ini bukanlah satu tanda mereka telah masuk ke dalam Islam. Karena mereka tidak mengakui tauhid yang kedua, nanti akan kita bahas. Mereka hanya masih bertahan pada jenis tauhid yang rububiyah, tauhid yang pertama saja. Ini belum memasukkan mereka ke dalam Islam, sehingga mereka masih diperangi, ditumpahkan darahnya, diambil hartanya, kan begitu ya, dan yang semisalnya. Nah, untuk membuktikan bahwasanya mereka memiliki tauhid rububiyah dan masih meyakininya, walaupun ada yang mengingkari, itu pun sedikit. Dan dalam sejarah dikenal adalah Fir'aun yang sudah kita sebutkan tadi, kan gitu ya. Maka di sini beliau membawakan surat Yunus ayat 31. Dalam matanya yang kita bacakan tadi, ketika Allah taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menanyakan kepada mereka dan membuktikan bahwasanya mereka memiliki tauhid rububiyah. Apa kata Allah taala? Qul man yarzuqukum minas sama. Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi. Katakan ya Muhammad, siapakah yang memberikan rizki kepada kalian dari langit dan bumi? Karena rizki itu kan dua ya arahnya ya. Rizki itu turun dari langit ataupun yang keluar dari bumi. Enggak ada yang dari tengah-tengah. Adakah dari tengah-tengah? Angin gitu ya. Angin dari tengah kan. Ya. Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard. Katakan ya Muhammad, siapakah yang memberikan rizki kepada kalian dari langit dan bumi? Ini tanya. Amma yamlikus sam'a wal absar, atau siapakah yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Wa may yukhrijul hayya minal mayyit, dan siapakah yang mengeluarkan ya sesuatu yang hidup dari yang mati, atau sebaliknya mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Wa may yudabbirul amra, atau siapakah yang mengurus segala urusan? Fasayaquluna Allah, maka mereka pun akan mengatakan Allah. Faqul afala tattaqun, maka katakan ya Muhammad, kenapa kalian belum juga bertakwa? Dan ayat-ayat semisal ini katsiroh jiddan, kata beliau, banyak sekali di dalam Al-Qur'an. Baik. Di dalam syarahnya ya di sini disebutkan dari matan tadi, itu masih matannya. An-naw'ul awal min anwa'it tauhid, jenis yang pertama dari pembagian tauhid, tauhidur rububiyah, wa huwal iqraru wal i'tirafu bi anna Allah ta'ala Rabbu kulli syai'in wa mujiduhu wa raziquhu wa malikuhu wa mudabbiruhu wal mutasarrif fihi wa huwal munfaridu bidzalika kullih la rabba ghairahu wa la syarika lahu fi rububiyyatihi wa mulkihi. Jadi maksud ataupun makna dari tauhid rububiyah adalah al-iqrar wal i'tiraf
Iqrar itu maksudnya mengikrarkan, menetapkan dan mengakui. I'tiraf itu benar-benar mengakui bi annallaha ta'ala rabbu kulli syai'in, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sungguh-sungguh dialah rabbu kulli syai', penguasa segala sesuatu, Robnya segala sesuatu, Tuhannya segala sesuatu. Wa mujiduhu, dialah yang menjadikan segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun di alam ini, di muka bumi ini ataupun di alam jagat raya ini, di langit dan di bumi, melainkan Allah yang menciptakannya. Wa razikuhu, dia yang memberi rizkinya. Wa malikuhu, dialah rajanya. Wa mudabbiruhu, Allah lah yang mengaturnya. Wal mutasarrif fihi, ya, yang menghendaki ya segala sesuatu. Artinya yang al mutasarrif juga bermakna yang mengaturnya, kan begitu ya. Kemudian wahwal munfarid bidzalika kulli, secara tersendiri Allah lah yang menguasai segala sesuatu itu. La robba ghairuhu, tidak ada rob selain Allah. Tidak ada sekutu bagi Allah di dalam rububiyahnya. Jadi tidak ada penguasa, memang benar-benar tidak ada penguasa selain Allah Ta'ala yang menguasainya. Tidak benar ada yang mengatakan ada penguasa kutub barat, kan gitu ya. Ada penguasa langit, ada penguasa malam, ada penguasa siang, beda-beda. Lah kalau gimana kok beda penguasa malam sama penguasa siang beda? Kan gitu ya. Nanti penguasa yang siang dia enggak setuju matahari terbenam, biar siang terus. Penguasa malam, enak saja kamu. Malam sudah, kata gitu ya. Akhirnya bertengkar kan. Kan tidak ada seperti itu. Seperti yang diyakini oleh orang-orang, keyakinan orang-orang Majusi, kan gitu ya. Mereka meyakini adanya dua rob, kan gitu ya. Mereka meyakini adanya dua Tuhan, ya, dengan mengatakan Tuhan kebaikan dan Tuhan keburukan. Jadi ada memang rob yang dia menakdirkan kebaikan dan ada rob yang menakdirkan keburukan. Nah ini saling gitu ya, tarik menarik satu dan yang lainnya. Jadi gimana kalau seperti itu? Enggak setuju saya, kan gitu ya. Saya enggak setuju dia dapat musibah, kan gitu ya. Saya setuju dia dapat nikmah. Enggak, saya mau dapat musibah, ya bertengkar Tuhan sama Tuhan kan enggak mungkin. Nah, demikian. Jadi benar-benar Allah Subhanahu wa taala satu-satunya dalam masalah rububiyah ini, tidak ada selainnya. Wa hadan nau qad aqarra bihil kuffar qadiman wa haditsan. Jenis tauhid yang pertama ini, kata beliau, sungguh orang-orang kafir dulu sampai hari ini tidak ada di antara mereka yang mengingkarinya, kan gitu ya. Mereka benar-benar mengikrarkannya. La khilafa bainahum. Bahkan tidak ada khilaf di antara mereka. Tidak ada khilaf, kan gitu ya, di antara mereka tentang hak rububiyah ini milik Allah Subhanahu wa taala, kecuali itu tadi ya, orang-orang yang tidak mengakui adanya Tuhan. Ya, seperti Fir'aun. Bahkan Fir'aun saja pernah dia mengatakan kepada siapa? Kepada Haman, ya, orang terdekatnya, dengan mengatakan, ya Haman, ibnili sorohan la'alli ablughul asbab as-samawat fa'attali'u ila ilahi Musa. Ya, kurang lebih seperti itu ayatnya. Dia pernah memerintahkan kepada orang terdekatnya Fir'aun, wahai Haman, bangunkanlah aku, ya, bangunan, atau dirikanlah untukku bangunan-bangunan yang tinggi, yang menjulang ke langit, supaya aku bisa sampai kepada pintu-pintu langit. Aku ingin sekali melihat Tuhannya Musa. Masya Allah. Jadi Fir'aun itu ternyata penasaran juga gitu ya. Ini Musa ini mengatakan Robnya di atas langit. Ini benar nggak? Ayo coba buatkan. Saya mau noleh dulu. Benar nggak di atas langit Tuhannya Musa? Fir'aun saja hampir-hampir pengen melihat, ya, Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Ini sebagai teguran bagi sebagian kaum muslimin yang mengatakan dan meyakini Allah itu di mana-mana. Kalau kaum muslimin meyakini Allah di mana-mana, Fir'aun aja mau melihat Allah di atas langit gitu. Kok bisa-bisanya kaum muslimin meyakini Allah itu di mana-mana? Ini kan aneh gitu loh. Fir'aun aja pengen buktikan Allah di atas langit, gitu ya. Ini ada kaum muslimin mengatakan Allah itu di mana-mana. Ya, ada di sini, ada di sana, ada di dimanapun kita berada, itulah Allah. Waduh, bahaya ini. Baik ya. Jadi demikian. Ini tidak ada khilaf tentang rububiyah Allah di antara mereka. Anallaha ta'ala huwallazi aujadahum minal adam. Orang-orang kafir yakin bahwasanya yang menciptakan mereka dari dulunya tidak ada kemudian ada adalah Allah.
Mereka yakin bahwasanya Allah lah yang telah mengatur mereka dengan nikmat, yang menciptakan seluruh makhluknya dengan kudrohnya. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan beliau mengatakan lam yunkir hadan nau'a illa syarzamah qalilah khabithah kadahriyah ya wa asbahihim. Tidak ada yang mengingkari jenis tauhid yang pertama ini kecuali ya segelintir aja gitu ya, dari kelompok-kelompok yang sesat lah, seperti kelompok Dahriyah. Tahu kelompok Dahriyah ya? Kelompok Dahriyah yang semisal dengan mereka. Kelompok Dahriyah itu satu pemahaman yang meyakini bahwasanya kehidupan ini hanyalah perputaran waktu. Apa namanya? Kelompok apa yang meyakini adanya reinkarnasi gitu ya. Apa namanya, kalau dalam Al-Quran itu kan disebutkan itu Dahriyah ya, bahwasanya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna ila dahar, kata mereka. Kita hidup mati dan tidak ada yang membinasakan kita kecuali perputaran waktu saja. Nah, ini dia. Ini kelompok Dahriyah. Ya, jadi ini sudah ada di masa dahulu gitu ya, sudah ada di masa dahulu. Mereka mengingkari ya adanya Rob akhirnya kan gitu ya, mengingkari adanya Tuhan. Karena kehidupan mereka hanya perputaran saja, nunggu aja. Nanti beberapa puluh ribu tahun berikutnya mereka hadir lagi, reinkarnasi. Mutar lagi, mati lagi. Jadi tidak ada kematian kan gitu ya. Tidak ada, ya itu saja terus begitu. Reinkarnasi nanti dikembaliin lagi gitu. Ya itu lagi, hidup lagi gitu loh. Jadi waktu memang mengikuti perputaran waktu saja. Nah, jadi kata beliau di sini nggak ada mengingkari ini kecuali segelintir lah dari kelompok yang sesat, yang menyimpang, ya seperti Dahriyah dan semisalnya. Ya, seperti kelompok Dahriyah ataupun semisalnya. Adapun makhluk secara umum telah difitrahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui siapa pencipta mereka. Karena dia akan berpikir, ini saya yang ciptakan siapa? Enggak mungkin dengan ada sendirinya kan gitu ya. Maka dia akan fitrahnya akan kembali menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ya. Nah, kemudian beliau mengatakan akan tetapi ikrar seperti ini ya, mengikrarkan dengan tauhid rububiyah ini tidaklah cukup. Ya, lakin hadzal iqrar bi tauhid rububiyah la yakfi. Tidaklah cukup seorang itu hanya mengikrarkan tauhid rububiyah saja, bal labudda min ijtima'il anwa'i kulliha, bahkan wajib untuk mengumpulkan seluruh jenis tauhid itu pada dirinya, dia pahami tiga-tiganya, itu maksudnya. Ya, sebagaimana yang diyakini dan diikrarkan oleh orang-orang kafir seperti Abu Jahal dan ya konco-konconya kan gitu ya. Di zaman Rasulullah SAW mereka mengikrarkan secara nyata, secara jelas, mereka mengikrarkan bahwasanya Rob mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka membela habis-habisan itu Ka'bah itu. Kan gitu ya, membela mati-matian itu Ka'bah karena mereka yakin yang punya itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak heran di antara mereka masih menamakan anak-anak mereka dengan nama Abdullah. Kan gitu ya, hambanya Allah. Walaupun terkadang sebagian mereka menisbatkan nama mereka dengan berhala, kan gitu ya, dengan nama-nama berhala. Nah, demikian, disitulah jenis kesyirikan mereka. Tapi intinya seperti Abu Jahal dan semisalnya, mereka meyakini dan mengikrarkan tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah ini memasukkan mereka ke dalam Islam? Tidak. Begitu ya, justru Nabi Shallallahu alaihi wasallam tetap memerangi mereka, Abu Jahal dan ya konco-konconya, ya diperangi oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Di antaranya sampai-sampai ya Abu Jahal itu dalam peperangan, kalau saya tidak keliru dalam perang, dia tewasnya dalam perang Badar ya. Dia tewasnya dalam perang Badar ketika diceritakan oleh Abdurrahman bin Auf bahwasanya tatkala perang itu ada dua orang anak-anak dekati Abdurrahman bin Auf. Dua orang anak-anak yang bunuh Abu Jahal ya. Jadi anak-anak yang bunuh dia. Dibunuh sama anak-anak di medan perang itu kan malu gitu. Ya, dia bilang ya Ammi, kan dia ya kurang lebih ya, tunjukkan mana si Abu Jahal. Yang mana itu Abu Jahal? Kenapa? Apa kamu tanya-tanya Abu Jahal? Dia suka menyakiti Rasulullah katanya ini, anak yang satu ini. Terus dia datang lagi satu anak bertanya dengan hal yang serupa. Tidak begitu lama ketika perang berkecamuk, dia melihat mana kedua anak tadi. Kalian cari Abu Jahal? Itu Abu Jahal, dia tunjuk. Kemudian berlarilah kedua anak tadi dengan membawa pedangnya masing-masing, kemudian dihabisi Abu Jahal. Tewas dengan dua anak ini. Kedua-duanya lari kepada Rasulullah dan mengadu, ya Rasulullah,
kami telah membunuh Abu Jahal. Siapa yang membunuh? Saya, dua-duanya rebutan. Saya bunuh. Maka Rasul mengatakan, iya, dua-dua kalian membunuhnya. Ya, kalian berdua telah membunuhnya. Taib ya. Nah, demikian. Jadi, sekalipun Abu Jahal mengikrarkan bahwasanya dia meyakini Allah Subhanahu wa taala, membela Mekah, kan begitu ya, Ka'bah pada saat itu, menunjukkan bahwasanya dirinya faham dan kenal Allah Subhanahu wa taala, tapi apakah memasukkan dia dalam Islam? Kalau memang dia telah masuk ke dalam agama Allah, ngapain Rasulullah memeranginya? Ya, tapi didapati beliau memeranginya, yang menunjukkan itu tidaklah cukup hanya sebatas ikrar dengan tauhid rububiyah saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam satu hadis, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah taala muttafaqun alaih." Ini juga pernah kita jelaskan dalam Arba'in Nawawiyah mungkin ya. Ini sudah kita jelaskan. Bahwasanya aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka mau bersyahadat, bersaksi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jika ini mereka ucapkan, ya, mereka menegakkan salat, mengucapkan 2 kalimat syahadat, menegakkan salat, menunaikan zakat, fa idza fa'alu dzalika, jika mereka melakukan yang demikian itu, maka terjagalah dariku darah mereka dan harta mereka, illa bihaqqil Islam, kecuali ada hak Islam di sana. Namun hisabnya nanti dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas bahwasanya yang menjadi ya batasan pertama sekali manusia itu diperangi, dihalalkan darahnya ataukah tidak, hartanya atau tidak, itu dikarenakan persaksian mereka tidak hanya sebatas rububiyah saja, tapi uluhiyah, tapi sampai kepada uluhiyahnya. Ya, mereka menegakkan salat, mau beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya sebatas ikrar dengan rububiyah Allah, dia pencipta, kemudian dia yang mengatur, yang menghidupkan dan mematikan, ini tidaklah cukup. Taib, akhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Wa hadzal nau' huwa tauhidullah bi fi'lihi. Jadi jenis tauhid ini jelas ya, bahwasanya ini merupakan mentauhidkan Allah dengan perbuatannya. Maksudnya apa? Ifradullahi ta'ala wa annahu wahidun bi af'alihi kal khalqi war rizqi wal ihya'i wal imatah. Maksudnya mengesahkan Allah, bahwasanya dialah satu-satunya yang melakukan perbuatan-perbuatan ini, yang menciptakan. Ini perbuatan siapa? Allah Ta'ala, kan gitu ya. Yang mengatur siang dan malam, ini perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberikan rezeki, ini semua perbuatan Allah yang kita tauhidkan ya, Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan ini. Itulah dia yang dimaksud dengan tauhid rububiyah, dan kita tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah rububiyah ini. Adapun dalil yang menunjukkan bahwasanya orang-orang kafir juga mengikrarkan jenis tauhid ini adalah sudah kita sebutkan tadi, namun di sini lebih beliau perinci sedikit. Kul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya untuk bertanya kepada mereka, kepada orang-orang kafir, siapakah yang telah memberikan rezeki kalian dari langit dan bumi? Maksudnya apa? Manil ladzi yunazzilu minas sama' wa huwas sahab ma'al matar wa yashuqqul arda syaqqan biqudratihi wa masyiatihi fayakhruju minha anwa'us samar wal at'imah wal khairat. Jadi maksudnya kul man yarzuqukum minas sama' wal ardi, ini satu pertanyaan. Siapakah yang menurunkan hujan? Karena rizki yang turun dari langit berupa hujan, ya, awan, kemudian membawa airnya, kemudian dia hujankan. Ini siapa yang mengatur semua ini, yang seperti ini? Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksudnya man yarzuqukum minas sama', itu air yang turun dari langit, ya. Ataupun wal ardi, artinya siapakah yang memberikan rezeki kalian dari tanah, yaitu yang telah membelah tanah ini sehingga biji-bijinya bisa keluar, tunasnya bisa keluar dan besar, dan mengeluarkan buah-buahnya, kan begitu ya, sayur-sayurnya. Ini siapa? Pekerjaan siapa ini? Perbuatan siapa ini? Allah Subhanahu wa taala. Mereka jawab Allah. Di akhir ayat itu mereka mengatakan fasayaquluna Allah. Ini semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan air hujan dari langit. Ya, kalau kita disuruh buat air gimana, bingung gitu ya. Buat air gimana? Enggak kepikir kita ini gimana buat air. Kan gitu ya.
Gimana buat air? Itu kan nggak bisa. Masya Allah, subhanallah. Kalau seandainya manusia itu mau berpikir, gimana buat air ya? Gimana ya air? Buat air itu dari apa? Dari bahan apa antum mau carinya di mana bahannya? Subhanallah. Ya? Masya Allah. Jadi Maha Suci Allah Subhanahu wa taala. Jadi dialah yang telah menurunkan hujan dari langit, menurunkan air dari bumi, juga dikeluarkan biji-bijian. Hewan-hewan makan dari biji-biji itu, sehingga hewan-hewan tadi pun gemuk, kemudian tumbuh besar dan tebal dagingnya juga dimakan oleh manusia, lengkap sudah. Begitu ya. Jadi semuanya itu diakui oleh seluruh manusia kecuali segelintir orang yang tersesat saja. Taib, itu maknanya. Ataupun pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Amma yamlikus sam'a wal absar." Atau siapakah yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Ai alladzi wahabakum hadhil quwwatas sami'ah wal quwwatal basirah. Maksudnya siapakah yang menganugerahkan kepada kalian kekuatan pendengaran dan penglihatan ini? Coba antum bayangkan. Ya, kira-kira siapa yang bisa menciptakan pendengaran? Yang dia bisa mendengar dari jarak sekian, bisa melihat, Masya Allah. Ya, antum bisa buat bola mata. Kan begitu ya, subhanallah, bisa membuat pendengaran. Subhanallah, kan begitu ya. Siapa yang memiliki ini semua? Bahkan kalau Allah mencabutnya, ya Masya Allah, kan begitu ya. Subhanallah. Kalau dicabut bagaimana? Wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy, yakni dengan kudrah Allah yang mulia, dengan karunia-Nya, dengan kekuasaannya, dia mampu mengeluarkan, ya, menjadikan yang mati menjadi hidup atau hidup menjadi mati. Yang hidup menjadi mati atau yang mati hidup lagi. Bahkan dalam sejarah kehidupan manusia beberapa kali terjadi, bahkan disebutkan dalam Al-Qur'an, ya, manusia-manusia yang pernah mati dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti kisah Bani Israel, kan gitu, yang datang ke kuburan minta dihidupkan seorang yang di kuburan itu, hiduplah satu, kan gitu ya. Antum dengar ceritanya ya. Hidup lagi dari kuburan, masuk lagi dia, dimatikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini semua kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa may yudabbirul amra, dan siapakah yang mengatur segala urusan ini? Ya, ini maksudnya di tangan Allah Subhanahu wa taala segala sesuatu. Wa huwa yujiru wa la yujaru alaih. Dialah yang melindungi tapi tidak ada yang bisa dilindungi dari azab Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah sudah mengendaki sesuatu, maka tidak akan ada yang bisa menghalanginya. Fasayaquluna Allah. Pertanyaan ini semua akan mereka jawab Allah. Faqul afala tattaqun. Maka mengapa kalian tidak bertakwa? Ayat yang semisal ini banyak, dan di antaranya beliau sebutkan di sini seperti firman Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat 83. Silahkan nanti dilihat sendiri. Kurang lebih di sana berbicara tentang hal ini. Karena di sana disebutkan kul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Katakan ya Muhammad, punya siapa bumi ini? Tanya gitu ya. Ini siapa yang punya ini? Bumi ini siapa yang punya? Berapa harganya dunia ini gitu ya? Siapa yang punya ini? Sama halnya seperti ini istana siapa? Siapa yang punya istana ini? Ini kalau ditanya, ini punya siapa dunia ini? Ya, tanya sama mereka. Wa man fiha, dan siapa, kepunyaan siapa yang ada di dalam dunia ini seluruhnya gitu ya, di bumi ini. Emas-emasnya kah, batu baranya, minyaknya, ini siapa yang punya? In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahuinya. Sayaquluna lillah, mereka akan mengatakan punya Allah, lillah. Yakin mereka. Enggak mereka ingkari. Mereka enggak ada yang mengatakan ini punya saya, ini dunia. Ini saya yang buat semua ini. Kalau memang ada yang bilang begitu, coba buat satu lagi Pak sebelahnya. Biar saya bisa pindah, kan gitu ya. Ini saya pindah soalnya sudah penuh betul di dunia ini. Tanah mahal gitu ya, beli tanah juga diserobot orang. Coba buat lagi, kan gitu kan, enak gitu ya. Kalau ada yang mengatakan saya yang punya ini, coba buat lagi. Biar saya bisa pindah. Sayaquluna lillah, mereka mengatakan ini punya Allah. Qul afala tadzakkarun, katakan ya Muhammad, kenapa mereka tidak mau memikirkannya? Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil adzim, atau katakan kepada mereka, siapakah yang memiliki langit-langit yang 7 ini dan arsy yang sangat besar? Sayaquluna lillah, mereka akan mengatakan ini punya Allah. Qul afala tattaqun, katakan ya Muhammad, mengapa kalian tidak bertakwa? Qul man biyadihi malakutu kulli syai', katakan juga ya Muhammad, ya, di tangan siapakah kekuasaan segala sesuatu? Wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi, dia mampu melindungi tapi tidak ada yang bisa dilindungi dari siksaan
siksaannya. Maka ya, in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahuinya, sayaquluna lillah, mereka akan mengatakan, ya, ini semua milik Allah Subhanahu wa taala. Qul fa anna tusharun, maka katakan ya Muhammad, dari jalan mana kalian ditipu? Kok masih bisa juga ketipu kan gitu ya? Sudah tahu ini punyanya Allah, Dia yang ciptakan, Dia yang punya, Dia yang memiliki ini, langit dan semuanya Dia yang punya. Kenapa masih juga ditipu? Ya, kenapa masih juga tertipu? Kenapa tidak mau juga beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Intinya ya di sini kurang lebihnya beliau membawakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berhujjah dengan ayat-ayat yang banyak untuk membuktikan bahwasanya orang-orang kafir mengikrarkan dan mengetahui masalah tauhid rububiyah. Ya. Tauhid rububiyah. Tidak ada di antara mereka yang mengingkarinya kecuali sedikit saja. Akan tetapi tauhid rububiyah ini tidak hanya berhenti sampai tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah, keyakinan mereka tentang rububiyah Allah mengharuskan mereka untuk tunduk beribadah hanya kepada Allah saja. Sehingga tauhid rububiyah ini melazimkan agar mereka juga mentauhidkan Allah dengan melaksanakan ibadah atau yang dikenal dengan tauhid uluhiyah, dan ini bisa kita dapati dalam surat Al-Baqarah di ayat yang ke-21. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nas, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai manusia, beribadahlah kepada Rabb kalian, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian. Coba lihat ini. Beribadahlah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian. Berarti apa? Ketika mereka meyakini Allah yang menciptakan, tidak hanya berhenti sampai meyakini Dia itu pencipta, tapi ketika dia sudah tahu Allah adalah yang menciptakannya, maka dia diperintahkan untuk beribadah. Lihat ayat ini, ya ayuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Allah, beribadahlah hanya kepadanya, karena Dialah yang telah menciptakan kalian. Kalau seandainya menciptakan kalian Tuhan yang lain, nggak apa-apa, nggak usah kalian beribadah kepada Allah. Cuma masalahnya nggak ada yang menciptakan kecuali Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada ibadah juga kecuali hanya kepada Allah saja. Kalau kalian mengakui rububiyah, maka kelazimannya kalian juga harus mengakui dan mengikuti tauhid uluhiyah ini. Nah, demikian ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Dan yang terakhir, beliau di sini membawakan ucapan Syekhul Islam Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah taala dalam satu kalimat yang sangat mulia. Beliau Syekh mengatakan, Syekhul Islam ya Muhammad Ibnu Abdul Wahhab, beliau mengatakan, idza kana Allahu wahidan fi af'alihi fawahhidhu fi af'alika. Nah, ini dia. Masya Allah ya, ini kalimatnya ya. Jika Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah satu-satunya, Dia adalah yang Maha Esa dalam masalah perbuatan-perbuatan Allah, maka tauhidkanlah Allah dalam perbuatanmu. Artinya apa? Jika Allah Subhanahu wa ta'ala kalian akui adalah satu-satunya pencipta, maka tauhidkanlah perbuatan kalian tauhidkan hanya untuk Dia, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kalian lakukan hanya untuk Allah. Salat kalian untuk Allah, doa hanya kepada Allah, ya, beribadah hanya kepada Allah, tawakal hanya kepada Allah, rasa takut hanya kepada Allah. Jika kalian meyakini Allah itu hanyalah satu-satunya dalam perbuatannya itu hanyalah Allah, maka tauhidkanlah Allah dalam perbuatan kalian, kata beliau di sini. Nah, wallahu a'lam bissawab. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan ringkasnya, ya, ini berkaitan dengan sejauh mana tauhid rububiyah ini, ya, pentingnya masalah tauhid rububiyah ini salah satu jenis tauhid yang telah diyakini dan diakui oleh orang-orang kafir. Namun ini tidaklah cukup, tidak hanya berhenti sampai di tauhid rububiyah, akan tapi ada kelaziman setelahnya yang nanti akan kita bahas. Jenis tauhid yang kedua merupakan rangkaian dari jenis tauhid yang pertama. Allahu a'lam bishawab. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini dari jenis tauhid yang pertama. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya untuk jenis tauhid yang kedua dan seterusnya.
Wa akhiru da'wana alhamdulillah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.